Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Fisika Lagi. Di video ini, kita akan membahas bab dinamika gerak partikel bagian kedua, yaitu meliputi bahasan 3 hukum Newton tentang gerak. Oke, kita langsung saja ke hukum Newton yang pertama. Bunyinya adalah suatu benda akan mempertahankan keadaannya, tetap diam atau tetap bergerak, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Nah, maksud dari pernyataan ini adalah benda itu secara alami akan cenderung mempertahankan keadaannya. Jadi, benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Artinya, di sini tidak ada percepatan, ya. Kecuali kalau ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Nah, di video yang lalu kita sudah bahas bahwa benda itu bisa bergerak karena kita memberikan gaya. Selain bisa membuat benda yang dia menjadi bergerak, gaya juga bisa membuat kecepatan benda yang bergerak itu menjadi berubah. Entah geraknya semakin cepat atau malah melambat. Tapi, kalau kita nggak ngasih gaya apa-apa, bendanya bakal tetap sesuai sama keadaan awalnya. Yang diam tetap diam, yang bergerak tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Gitu. Nah, teman-teman perhatikan di bunyi hukum ke-1 ini ada kata-kata jika tidak ada gaya luar yang bekerja. Ya. Nah, kalimat ini juga sama artinya dengan jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Bisa juga kita rumuskan jadi sigma F sama dengan 0, di mana sigma F adalah resultan gaya yang satuannya Newton. Oke, Kak Cip kasih contoh deh ya, biar nggak bingung. Misalkan di sini kita punya sebuah balok yang terletak di atas lantai. Terus kita diemin aja nih baloknya. Nggak kita kasih gaya apa-apa. Nah, otomatis balok ini akan diam, tetap diam ya. Tidak akan bergerak sama sekali. Karena nggak ada gaya luar yang bekerja pada balok ini. Nah, kemudian misalnya kalian berusaha untuk menariknya dengan gaya sebesar F ke arah kanan. Tapi di sisi lain teman kalian juga ingin menariknya ke arah kiri dengan besar gaya yang sama, yaitu F juga. Nah, kalian bayangin aja nih, kalau ditarik ke kanan dengan gaya sebesar F, juga ditarik ke kiri dengan gaya sebesar F, sama ya besar gayanya, ini kan bakal saling tarik-menarik, ya. Maka resultan gayanya akan sama dengan 0, dan baloknya juga akan tetap diam, nggak akan bergerak ke arah manapun. Nah, contoh lain dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya ketika kalian berkendara, entah itu di mobil atau di motor, terus di depannya tiba-tiba ada kucing. Nah, pasti respon kalian akan melakukan rem mendadak kan? Dan ternyata badan kalian akan condong ke arah depan. Karena badan kalian akan mempertahankan keadaannya yang tadinya bergerak dengan kecepatan tertentu. Ketika direm, motornya berhenti, tapi tubuh kalian masih ingin bergerak ke arah depan. Makanya badan kalian akan condong ke depan. Begitu juga saat kendaraannya berbelok misalkan. Umumnya mungkin kalian rasakan ketika di mobil. Ketika mobil melaju kencang, terus tiba-tiba berbelok, misalkan ke arah kanan beloknya,
itu badan kalian akan condong ke arah kiri. Ya nggak? Pasti kalian pernah mengalami hal seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena badan kalian itu cenderung ingin mempertahankan arah geraknya yang tadinya lurus, tapi kendaraannya belok ke kanan. Makanya badan kalian condong ke kiri. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke hukum yang kedua. Ya, kalau hukum ke-1 tadi berbicara tentang kecenderungan benda mempertahankan keadaan, di hukum yang kedua ini, bendanya akan mengalami perubahan keadaan. Biasanya yang berubah adalah kecepatannya, ya. Ketika kecepatannya berubah, artinya di sana ada percepatan. Nah, menurut hukum Newton yang kedua, percepatan yang dialami oleh sebuah benda akan berbanding lurus dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda. Kalau kita rumuskan, ini adalah A sama dengan sigma F per M, di mana A adalah percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat, sigma F adalah resultan gaya, satuannya Newton, dan M adalah massa benda, satuannya kilogram. Nah, jadi maksudnya, nih, kalau kita punya balok di atas lantai, punya massa M misalkan ya. Kemudian kita tarik baloknya dengan gaya sebesar F. Nih, gayanya cuma 1 ke arah kanan misalkan. Pasti benda ini, balok ini akan bergerak ke arah kanan juga dan mengalami percepatan yang arahnya ke kanan. Nah, besar percepatan yang dialami balok ini bakal sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja. Jadi, besar gaya yang kita berikan, tetapi berbanding terbalik dengan massanya, massa balok ini. Artinya, maksudnya seperti ini. Kalau F-nya besar, maka A-nya besar. Ya, kalau gaya yang kita berikan itu besar, maka benda akan dipercepat dengan percepatan yang cukup besar. Tapi kalau massanya besar, maka percepatan yang dialami akan kecil. Ya, karena kalau massanya besar, kita membutuhkan gaya yang lebih besar untuk bisa mengubah keadaan gerak benda. Jadi kalau gayanya besar, maka percepatannya akan besar. Tapi kalau massanya besar, maka percepatannya akan kecil. Ya, mungkin lebih jelasnya nanti kita lihat di contoh soal, supaya lebih bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan dulu ke hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga ini bunyinya adalah jika benda 1 memberikan gaya pada benda 2, maka benda 2 akan memberikan gaya yang besarnya sama pada benda 1, namun arahnya berlawanan. Nah, di sini Kak Cip punya contoh video nih dari Profesor Walter Lewin. Coba kita lihat dulu ya videonya. Oke, cukup menarik ya videonya ketika kita lihat di sini ada sepeda dan di belakangnya ada tabung gas. Sepertinya ini alat pemadam kebakaran ya. Ketika dikeluarkan gasnya, maka sepedanya akan melaju. Ya. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh dari hukum Newton ketiga.
Kalau kita rumuskan nih dari bunyinya, itu F aksi sama dengan minus F reaksi. Kalau kita lihat di video ini, jadi si gas ini memberikan gaya aksi. Gayanya ke arah kiri. Dan sebagai reaksinya, sepeda ini bergerak ke arah kanan. Jadi, memberikan gaya reaksi ke arah kanan yang arahnya berlawanan ya. Kalau tadi aksinya ke arah kiri, reaksinya ke arah kanan. Tapi besarnya ini sama. Ya, jadi besar F aksi akan sama dengan besar F reaksi. Tanda minus ini hanya menyatakan bahwa arahnya itu berlawanan. Seperti itu. Nah, contoh lain, misalkan ketika kalian mau mendorong sebuah lemari nih. Ketika kita mendorong lemari, kita artinya memberikan gaya aksi kepada lemari. Dan sebagai reaksinya, lemari juga akan memberikan gaya reaksi yang arahnya berlawanan. Ya, akibat gaya reaksi ini biasanya tubuh kita akan merasa terdorong ke belakang. Ya, berlawanan dengan arah gaya yang kita berikan. Atau mungkin juga bisa tangan kalian malah akan sakit. Nah, sakit yang dialami oleh tangan itu adalah contoh dari gaya reaksi yang diberikan oleh lemari kepada tangan kita. Seperti itu ya. Jadi intinya F aksi sama dengan minus F reaksi. Besar gayanya akan sama, namun arahnya berlawanan. Nah, teman-teman, ketiga hukum Newton ini harus kalian pahami dengan baik ya. Karena ketiga hukum ini bakal selalu kita aplikasikan ke berbagai kasus dalam fisika. Jadi nggak cuma bakal muncul di bab ini aja. Tapi di bab-bab selanjutnya, konsep ini akan selalu kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai macam soal. Makanya, kalian harus benar-benar paham ketiga hukum ini. Kalau belum paham, kalian boleh ulangi videonya dari awal ya. Nah, untuk contoh soalnya sendiri, mungkin Kak Cip akan berikan di video berikutnya secara khusus ya. Oke, dan untuk video ini mungkin Kak Cip selesaikan dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa melalui Instagram @fisika.lagi. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.